Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit mengulas sebuah surat edaran ya, surat edaran yang disebarkan ya oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ada hal yang mungkin akan saya berikan catatan atas kitab surat edaran ini, di mana dalam surat edaran ini ya kalau mungkin untuk tujuannya itu bagus, hanya saja mengingat hal yang sampai saat ini belum selesai, yaitu mengenai polemik nasab. Bukannya PCNU Kabupaten Pati itu mendukung akan adanya gerakan-gerakan dari masyarakat, lebih khususnya itu adalah dari para kiai, para kesepuhan, para ulama yang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tetapi di sini malah terkesan sebaliknya ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bacakan bersama-sama bagaimana yang dituliskan di dalam surat edaran tersebut, agar kita lebih mengetahui dan memahami untuk kemudian dikritisi oleh kita. Dan di sini pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati ya, Jalan Dr. Susanto nomor 4 Pati, dan ini dikirim pada 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 28 September 2024 ya. Ya, kurang lebih 4 hari yang lalu. Ya, 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu. Kepada yang terhormat pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati di semua tingkatan di tempat ya, artinya pengurus NU baik itu dari MWC atau tingkat kecamatan ataupun ranting, tingkat desa, ataupun bahkan sampai ke anak ranting ya atau RT. Ini ditujukan kepada semuanya itu untuk pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pati di semua tingkatan. Surat edaran nomor sekian tentang menjaga kondusivitas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat pengurus cabang Nahdlatul Ulama tanggal 28 September 2024 di kantor PCNU Pati, untuk menjaga kondusivitas organisasi, maka PCNU Pati menghimbau hal-hal berikut. Jadi ini berdasarkan atas musyawarah dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya, yang dilakukan pada tanggal 28 kemarin. Ada 5 poin. Yang pertama, semua pengurus dan warga Nahdlatul Ulama diharuskan menjaga persatuan nasional dalam bingkai ukhuwah Islamiyah, wataniyah, insaniyah demi tegaknya Islam rahmatan lil alamin. Setuju. Kalau yang sesuai ya kita setujui, kenapa enggak gitu kan. Dimana baik itu semua pengurus atau warga Nahdliyin, tetap semuanya itu ya diharuskan menjaga persatuan nasional. Nah, hanya di sini mungkin ada hal yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa seolah-olah ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh oknum-oknum Kabib atau oknum-oknum Kibin
di mana ada satu narasi yang mungkin bisa menjadi mafhum dari poin yang pertama dari hasil rapat pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini, bahwa seringkali di framing bahwasanya gerakan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, baik itu yang di PWI, Laskar Sabilillah, ataupun di organisasi-organisasi yang lain yang mendukung kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu dituduh sebagai orang yang memecah belah umat. Ya, memecah belah umat. Tetapi pada kenyataannya, kita tentu ingat dengan politik yang dilakukan oleh Londo, politik adu domba, di mana hal itu sudah dirasakan ya oleh bangsa Indonesia, bangsa Nusantara saat itu, di mana antara satu golongan dengan golongan yang lain itu diadu domba. Kemudian dia teriak-teriak, jangan adu domba, sementara dia sendiri yang mengadu domba. Ya, itu satu. Artinya hal ini ketika memang diarahkan ke sana, nah tentu ini sangat tidak etis. Kemudian yang kedua, pengurus dan warga NU diwajibkan memuliakan habaib dan ulama sebagai tokoh panutan dalam ilmu dan perjuangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana amaliyah ulama salafus soleh. Mungkin untuk bagian yang kedua itu tidak masalah, tetapi ketika di sini pengurus dan warga NU diwajibkan memuliakan habaib, ya harusnya jangan habaib doang dong yang dimuliakan. Semua manusia harus dimuliakan, ya kan? Hanya titik beratnya itu kepada ulama. Nah, bagaimana ketika habaib itu bukan ulama, apalagi memiliki sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk fenomena, baik itu di hari ini atau hari-hari yang sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana kibin-kibin, bagaimana oknum-oknum dari habaib itu menolak pengajian, baik itu pengajiannya Gus Abbas, baik itu pengajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ataupun kiai-kiai yang lainnya. Juga beberapa hari yang lalu itu di Surabaya, Kiai Haji Marzuki Mustamar itu pun juga ditolak pengajiannya. Ada apa sebenarnya ini? Sebenarnya ada apa? Lalu kemudian diwajibkan untuk memuliakan habaib. Kenapa sih, ada apa? Gitu, apakah kemudian habaib itu tetap diyakini sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan, baik itu dengan buku sejarah, kitab nasab, atau bahkan ilmu genetik sekalipun. Terus kenapa di sini secara khusus disebutkan? Tentu ketika ada penyebutan diwajibkan memuliakan habaib itu ada sesuatu, ada tujuan pastinya. Tidak hanya begitu saja ditulis atau menjadi sebuah kesepakatan dari sebuah hasil rapat atau musyawarah. Apalagi yang bermusyawarah itu adalah para pengurus cabang Nahdlatul Ulama ya di Kabupaten Pati. Sehingga di sini pun juga perlu diingat oleh kita semua bagaimana yang dilakukan oleh para oknum habaib. Saya bingung untuk menyebut oknum ini. Karena yang baik itu malah bukan yang oknum itu saking banyaknya itu tidak terhitung gitu. Ya. Ada pemalsuan sejarah. Ada pengklaiman sejarah bangsa Indonesia. Ada pengklaiman sejarah dari Nahdlatul Ulama sendiri. Belum lagi jatmannya, belum lagi ada pemalsuan kuburan dan yang lain sebagainya lah. Para ulama-ulama Nusantara dihinakan, direndahkan. Ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama kita, ulama-ulama Indonesia itu dicaci maki. Ya, dengan ucapan, dengan kata-kata kebun binatang.
Nah, harus selektif. Ya artinya di sini kenapa sampai muncul redaksi diwajibkan memuliakan habaib. Kenapa ini? Ya, tentu ini ada tujuan yang tertentu tentunya ya. Ada tujuan yang terselubung lah ya. Oke. 3. Seluruh pengurus dan warga NU diwajibkan untuk bersikap netral dalam menyikapi polemik nasab Bani Alawi, baik yang pro maupun yang kontra. Bersikap netral. Ya, meskipun yang dihadapkan di depannya itu adalah sebuah kebenaran. Fakta-fakta sudah diungkap. Bukti ketersambungan nasab tidak dapat dibuktikan. Ya, terus mau apa lagi? Tetap apakah harus netral? Ya, artinya wa qul ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian katakanlah yang benar, qulil haq walau kana murran, katakanlah yang benar itu benar meskipun kebenaran itu adalah pahit. Harusnya kan seperti itu. Ya, ini untuk poin yang ketiga ini. Bersikap netral dalam menyikapi polemik nasab Bani Alawi, baik yang pro maupun yang kontra. Nah, apalagi kita ini untuk kubu yang ada pada pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu ya berbicara berdasarkan data, berdasarkan fakta, bukan fitnah. Gitu. Lalu hal yang seperti ini kemudian ditolak. Netral, saya nggak mau menerimanya. Atau saya berada di tengah-tengah, tidak membela A, tidak membela B, tidak membela Habaib, tidak membela Kiai Imad. Artinya sikapnya ini harus jelas. Ya, oke, itu yang ketiga. Ini yang keempat, pengurus dan warga NU harus menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan ditentukan oleh nasab atau suku maupun ras, tetapi ditentukan oleh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Nah, ini harusnya khitab ini ya, harusnya poin yang keempat ini sampaikan kepada para habaib yang merasa mereka itu adalah keturunan orang-orang mulia, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyatakan bahwa dalam darahnya itu terdapat darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya seperti itu, ya. Ini jangan dikhitabkan kepada pengurus dan warga Nahdlatul Ulama saja, tetapi harus juga dikhitabkan, diarahkan kepada mereka para habaib yang sampai hari ini masih mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak mampu untuk mendatangkan bukti apapun. Oke, itu untuk yang keempat ya. Kemudian yang kelima, apabila ada dari kelompok masyarakat yang berlebihan dalam perbuatan, misalnya bersikap sombong, berbohong, mengandalkan nasab, caci maki, dan lain-lain yang bertentangan dengan moral luhur Islam, maka tidak perlu diikuti sesuai dengan dawuh ulama khutmah sofa wada makadar. Ya, setujulah. Siapapun itulah ya, baik itu di pihak pro Ba'alawi atau pro Kiai Imad, untuk sikap sombong, mengandalkan nasab, caci maki yang bertentangan dengan moral luhur Islam, yaitu tidak perlu diikuti. Tuh, setuju ya. Demikianlah surat edaran yang ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati, Kiai Haji Minanur Rahman, Rais Suriah, Kiai Haji Abdullah Bahij, Katib Suriah, Haji Yusuf Hashim, Ketua, Haji Maskan, Sekretaris, ditandatangani dan distempel. Ya, artinya harusnya ini kalau ingin bersikap netral ya dalam hal ini, kajilah tulisan yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, dan kalau perlu itu PCNU Kabupaten Pati itu melakukan Basul Masail, membahas secara khusus mengenai nasabnya Ba'alawi atau ketersambungan nasab Ba'alawi. Itu baru keren.
Tidak hanya dengan mengeluarkan statement pengurus dan warga Nahdlatul Ulama diwajibkan memuliakan habaib dan ulama sebagai tokoh panutan. Emang semua habaib itu bisa jadi panutan? Kan nggak semuanya. Tuh kan? Terlebih lagi ketika nasabnya itu dibatalkan semuanya, baik itu yang tua, baik itu yang muda. Ya mungkin nggak semuanya lah, mayoritas ya, mayoritas. Karena mungkin ada juga yang apa namanya, ya nggak masalah ketika nasabnya dibatalkan. Ya, ketika nasabnya itu memang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, tetapi dia itu tetap ingin menjadi seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya tetap jangan baper kan gitu. Itu sajalah. Udah panjang ini. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.